Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rizka Mariam dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Hakikat kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang mencakup berbagai pengalaman yang dirancang untuk memfasilitasi proses pendidikan. Kurikulum mencakup tujuan, materi pelajaran, strategi pembelajaran, dan evaluasi yang disusun untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Selanjutnya, tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum adalah untuk mengarahkan dan mengatur proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Kurikulum bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk mempersiapkan individu menjadi pribadi yang kompeten, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta memiliki karakter yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, peran kurikulum. Peran kurikulum adalah sebagai panduan dalam proses pembelajaran yang menentukan apa yang harus dipelajari, bagaimana cara mengajarkannya, dan apa yang harus dicapai oleh peserta didik. Kurikulum juga berfungsi untuk memastikan keseragaman pendidikan, mengembangkan kompetensi, serta mempersiapkan peserta didik agar siap menghadapi tantangan di masa depan dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum adalah untuk menyusun dan mengorganisasi pengalaman belajar yang terstruktur sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai acuan dalam perencanaan, pembelajaran, penilaian, serta pengembangan potensi peserta didik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selain itu, kurikulum juga berperan dalam menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan zaman dan perkembangan masyarakat. Selanjutnya, manfaat kurikulum. Manfaat kurikulum adalah untuk memberikan arah dan fokus dalam proses pembelajaran, memastikan pembelajaran yang terstruktur dan sistematis, serta mendukung pengembangan kompetensi peserta didik. Kurikulum juga membantu menciptakan kesetaraan pendidikan, mempersiapkan siswa untuk tantangan masa depan, dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses merancang, menyusun, dan memperbarui kurikulum untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Tujuannya adalah agar kurikulum tetap relevan, efektif, dan dapat menciptakan pengalaman belajar yang optimal bagi peserta didik, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan masyarakat. Selanjutnya, tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan kurikulum adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menciptakan kurikulum yang relevan, adaptif, dan efektif. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi diri secara maksimal, memiliki keterampilan yang dibutuhkan, serta siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi positif di masyarakat. Selanjutnya, peran pengembangan kurikulum. Peran pengembangan kurikulum adalah untuk memastikan kurikulum yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan perkembangan zaman, serta mendukung pencapaian tujuan pembelajaran.
Fungsi pengembangan kurikulum juga adalah merancang, memperbarui, dan menyesuaikan materi ajar agar relevan, efektif, dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, kreatif, dan siap beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya, macam-macam pengembangan kurikulum. Pengertian kurikulum development. Pengembangan kurikulum adalah proses perancangan, perbaikan, dan penyesuaian tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Tujuan utamanya adalah menciptakan kurikulum yang relevan dan efektif untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, perkembangan peserta didik, serta tuntutan masyarakat dan dunia kerja. Selanjutnya, contoh kurikulum development yaitu mengembangkan mata pelajaran baru tentang keterampilan digital, mengadaptasi metode pembelajaran berbasis online, serta menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan industri sehingga siswa siap dengan keterampilan yang relevan di dunia kerja. Selanjutnya, pengertian kurikulum improvement yaitu perbaikan kurikulum adalah proses evaluasi dan revisi kurikulum yang sudah ada untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuannya adalah agar kurikulum lebih efektif, relevan, dan dapat memenuhi kebutuhan peserta didik serta tuntutan perkembangan zaman, perubahan dalam tujuan, materi, metode, dan penilaian pembelajaran. Selanjutnya, contoh kurikulum improvement adalah revisi kurikulum matematika di sekolah yang menambahkan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, dan lainnya. Selanjutnya, pengertian kurikulum implementation. Implementasi yaitu kurikulum adalah proses pelaksanaan kurikulum yang telah dikembangkan di dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini mencakup penerapan rencana pembelajaran, pengajaran, dan evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan isi kurikulum untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Selanjutnya, contoh kurikulum implementation adalah penerapan kurikulum berbasis sistem, teknologi, dan lainnya. Di sekolah, di mana guru mengajarkan materi dengan mengintegrasikan sains, teknologi, teknik, dan matematika dalam satu proyek atau kegiatan praktis. Selanjutnya, pengertian kurikulum evaluation. Evaluasi kurikulum adalah proses penilaian terhadap efektivitas dan keberhasilan kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi ini mencakup pengumpulan data, analisis, dan umpan balik untuk menentukan apakah kurikulum perlu diperbaiki atau disesuaikan agar lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, contoh kurikulum evaluation adalah evaluasi terhadap kurikulum pelajaran matematika di sekolah, di mana guru dan siswa memberikan umpan balik serta mengenai kesulitan materi, efektivitas metode pengajaran, serta pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, hakikat pembelajaran. Pengertian hakikat pembelajaran adalah pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dan guru atau sumber belajar lainnya yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui sebagai aktivitas. Proses ini melibatkan penyampaian materi, latihan, serta refleksi untuk tujuan pembelajaran mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah untuk membantu peserta didik mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam kehidupan ini. Tujuan ini
bertujuan agar siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan, siap menghadapi tantangan, serta berkontribusi positif dalam masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup pembelajaran. Ruang lingkup pembelajaran mencakup seluruh aspek yang terkait dengan proses belajar, mengajar, serta tujuan materi, metode, media, evaluasi, serta interaksi antara siswa dan guru. Ruang lingkup ini juga meliputi pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, manfaat pembelajaran. Manfaat pembelajaran adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan, memecahkan masalah, dan berkontribusi dalam masyarakat. Pembelajaran juga membantu meningkatkan kualitas hidup, memperluas wawasan, dan mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran abad 21. Salah satunya yaitu critical thinking, yaitu berpikir kritis, adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan informasi secara objektif dan logis. Ini melibatkan pemikiran yang reflektif, mempertanyakan asumsi, serta mempertimbangkan sebagai sudut pandang sebelum membuat keputusan atau mengambil tindakan. Selanjutnya, creativity. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, inovatif, dan orisinal. Ini melibatkan pemikiran di luar kebiasaan, menemukan solusi unik untuk masalah, serta mengembangkan konsep yang belum terpikirkan sebelumnya. Kreativitas berperan penting dalam berbagai bidang seperti seni, teknologi, dan bisnis. Selanjutnya, collaboration, yaitu kolaborasi adalah kerjasama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kolaborasi, setiap pihak saling berbagi ide, sumber daya, dan keterampilan untuk menyelesaikan tugas atau proyek secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, communication, yaitu komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, atau perasaan antara individu atau kelompok melalui berbagai media, seperti lisan, tulisan, atau simbol. Tujuan komunikasi adalah untuk memastikan pesan diterima dan dipahami dengan jelas oleh pihak penerima. Selanjutnya, kurikulum ideal dan kurikulum aktual. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidik secara menyeluruh, mencakup pengembangan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Kurikulum ini bersifat fleksibel, relevan, dan mampu mengadaptasi perubahan zaman, serta memastikan peserta didik siap menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya, contoh kurikulum ideal adalah kurikulum yang mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek, dan lainnya, mengutamakan pengembangan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi, serta menggabungkan teknologi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum aktual adalah kurikulum yang diterapkan secara nyata di sekolah atau lembaga pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Kurikulum ini juga mencerminkan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan disesuaikan dengan situasi, sumber daya, serta kebijakan pendidikan yang berlaku. Selanjutnya, contoh kurikulum aktual ialah kurikulum yang diterapkan di sekolah dengan mengintegrasikan lalu pembelajaran daring selama pandemi COVID-19.
Selanjutnya, hidden curriculum. Pengertian hidden curriculum yaitu kurikulum tersembunyi adalah pembelajaran yang terjadi di luar materi formal yang diajarkan di kelas. Ini mencakup nilai, sikap, norma, dan perilaku yang secara tidak langsung diajarkan melalui interaksi aturan dan budaya sekolah yang mempengaruhi perkembangan siswa. Selanjutnya, contoh hidden curriculum yaitu pengajaran tentang disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama yang diterima siswa melalui kegiatan sehari-hari di sekolah seperti mengikuti aturan berpakaian, bekerja dalam kelompok, atau menghormati waktu. Nilai-nilai ini diajarkan tanpa masuk dalam materi pembelajaran formal tetapi membentuk karakter siswa. Selanjutnya, manfaat hidden curriculum adalah untuk membentuk karakter dan bersosialisasi siswa seperti mengembangkan nilai-nilai disiplin, bekerja sama, tanggung jawab, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Hal ini membantu siswa mempersiapkan diri untuk kehidupan di luar sekolah, baik dalam masyarakat maupun dunia kerja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.